Baiklah sobat semuanya, kabar gembira dari Pemda bahwa rilis untuk jadwal penyerahan SK P3K 2022. Kira-kira tanggalnya kapan dan Pemda kita ini kapan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Baiklah sobat semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpn.com bahwa di sini ada kabar baik ya dari Wali Kota Fasa untuk 189 orang yang sudah lulus seleksi P3K tahun 2022. Ya benar, di sini Wali Kota Jambi Syarifah Fasya mengatakan pihaknya akan menyerahkan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini kepada 189 orang. Dari Pemkot Jambi mempersiapkan penyerahan SK kepada 189 orang yang lulus seleksi P3K 2022 itu nantinya pada 17 Mei 2023 ini. Sehingga kalau misalkan saat ini adalah tanggal 14 atau 15, berarti hanya dalam waktu sehari 2 hari saja teman-teman nanti bisa bersiap ya untuk menerima undangan penyerahan SK P3K. Dan di sini seperti yang disampaikan bahwa Fasa ini berharap supaya para tenaga P3K setelah mendapatkan SK ini dapat amanah menjalankan tugasnya ya. Diserahkan nanti di 17 Mei 2023 bertepatan dengan hari ulang tahun Pemkot Jambi yang ke-77 tahun, kata Syarifah Fasya di Jambi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei kemarin. Pada 2022, Pemkot Jambi ini mendapatkan kuota perekrutan P3K sebanyak 190 orang, 193 ya. Nah, untuk perinciannya ini adalah untuk P3K guru ini 119 orang dan juga tenaga kesehatan ini ada 74. Jadi totalnya ada 119 peserta P3K guru yang dinyatakan lulus. Nah, sementara itu untuk tenaga kesehatan dari total kuota 74 peserta terdapat 70 P3K yang dinyatakan lulus, sehingga terdapat 189 tenaga P3K 2022 yang dinyatakan lulus seleksi. Dan selanjutnya untuk honorer di Kota Jambi yang belum lulus pada seleksi P3K 2022 ini nanti diminta untuk kembali mengikuti seleksi pada tahun 2023 ini. Ya, mana untuk hal itu kata dia dikarenakan kuota P3K bertambah banyak ya. Fasa mengatakan kuota P3K pada tahun 2023 akan semakin banyak, bahkan hampir mencapai 1000 formasi. Dari Pemkot Jambi sendiri, kata Fasya, ini telah melakukan usulan penambahan kuota P3K 2023. Fasya juga mengingatkan kepada calon P3K Pemkot Jambi agar tidak percaya dengan percaloan. Ini adalah tidak ada itu calo untuk bisa lolos ya, ini katanya. Kemudian Fasa mengatakan untuk Pemkot Jambi menargetkan seluruh honorer ini dapat menjadi P3K. Jika tidak lulus pada tahun ini, maka tenaga honorer dapat lulus di tahun 2024 mendatang. Dan tentunya adalah merupakan sebuah kabar gembira untuk teman-teman yang berada pada Jambi ya. Nah, di sini kalau misalkan nantinya untuk SK P3K ini diberikan pada tanggal 17, tentunya di sini nanti akan diberikan pada hari Rabu ya teman-teman. Jadi hari ini adalah kita mungkin saja ini memasuki di hari Sabtu atau Minggu gitu kan. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal menunggu hari saja. Dalam kurun waktu tanggal 15 atau 16 ini teman-teman akan mendapatkan undangan untuk penyerahan SK P3K. Atau mungkin untuk saat ini kalian yang berada di Jambi yang sudah mendapatkan undangan penyerahan SK P3K, silahkan teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan semoga saja untuk teman-teman yang berada di daerah lain nantinya ini bisa segera menyusul ya untuk mendapatkan SK P3K, entah itu pada bulan Mei ini atau mungkin bulan Juni ke depannya. Kalau misalkan kita melihat pada gerak cepat yang dilakukan oleh pemerintah Jambi, tentunya di sini adalah untuk pengusulan dari NIP3K ini telah dilakukan sebelum masa-masa perpanjangan waktu ini dilakukan ya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk pengisian DRH sebelumnya adalah di sini sampai dengan tanggal 4 Mei dan selanjutnya di sini mulai dari tanggal 28 April kemarin ini sudah mulai diproses ya, yaitu untuk usul penetapan NIP3K. Kalau misalkan di sini kita melihat untuk jadwal ini ada 3 tanggal, yaitu 28 April sampai dengan tanggal 28 Mei, kemudian di sini sampai dengan tanggal 31 Mei untuk hasil yang penyesuaian jadwal terbaru. Nah, kalau misalkan di sini di tanggal 17 ini sudah diserahkan SK, tentunya antara kurun waktu di tanggal-tanggal ini dikarenakan untuk jumlah pesertanya yang lulus ini adalah tidak terlalu banyak, tentunya tidak sulit rasanya dari pemerintah daerah ini untuk mengajukan usul NIP3K ini dengan segera teman-teman. Nah, selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk progres dari usul penetapan NIP3K hingga terbit SK itu adalah dimulai dari
ketika kita itu selesai melakukan pengisian DRH atau submit di pemberkasan kan. Nah, selanjutnya dari pemberkasan kita, maka dari Pemda ini akan memproses untuk melakukan usul penetapan NIP3K ke Kanrek BKN. Selanjutnya dari Kanrek BKN di sini akan ada waktu maksimal 25 hari nanti untuk NIP dan juga Pertek BKN ini diserahkan kembali ke Pemda. Dan selanjutnya dari Pemda ini atas dasar dari pertimbangan teknis BKN dan NIP ini, maka akan membuat segera yaitu perjanjian kerjanya. Nah, sehingga sebagai dasar dari penerbitan SK ini adalah dari perjanjian kerja yang sudah memuat informasi rinci terkait tentang biodata, kemudian NIP dan lain sebagainya, yang didasarkan dari DRH pemberkasan yang sudah kita lakukan pada tanggal jadwal pengisian DRH ini ya. Dan selanjutnya kalau misalkan nanti di tanggal 17 teman-teman yang ada di daerah ini sudah menerima SK, tentunya nanti segera dipersiapkan untuk nanti akan mendapatkan SPMT ya. Dan kemudian nanti pemberkasan gaji itu apa saja yang harus disiapkan. Nanti teman-teman silahkan cek video di kartu video ini dan juga nanti berkoordinasi dengan masing-masing Pemdanya. Tentunya nanti akan diberikan panduan dan juga formulir tertentu untuk nanti kita mendapatkan gaji. Bukan hanya untuk gaji dan tunjangan pokok saja, tentunya ada juga dari TPP ya, yang di daerah masing-masing. Tentunya untuk besarannya itu disesuaikan dengan APBD di daerahnya. Seperti yang ketahui bahwa untuk cepat lambatnya dari penerbitan SK ini adalah indikasinya itu dari usul penetapan NIP3K. Kalau misalkan di sini untuk usul penetapan NIP3K dilakukan di awal-awal pembukaan, tentunya dari verifikator Kanrek BKN itu akan memiliki waktu yang sangat leluasa ya, dikarenakan tidak terlalu banyak antrian. Dan demikian juga nanti kalau misalkan sudah terbit, nanti akan sebagai penentu untuk nantinya sebagai dasar untuk pembuatan perjanjian kerja dan juga SK P3K. Nah, semoga video ini bermanfaat dan juga untuk di daerah lain semoga untuk SK P3K-nya di tahun ini bisa segera kita terimakan ya. Oke, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.